Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan asesmen behavioral. Ini adalah materi lanjutan dari minggu kemarin. Nah, saya langsung share screen saja ya untuk materinya. Uh, kita akan membahas mengenai asesmen behavioral. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah membahas apa sebenarnya tujuan dari asesmen behavioral itu sendiri, seperti itu ya. Dan kita juga sudah membahas apa saja yang akan diasesmen seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan berfokus pada metode pencatatannya atau metode asesmennya. Sebelum ke metodenya, kita akan membahas dulu juga terkait dengan karakteristik perilaku yang akan dicatat di dalam behavioral assessment ini gitu ya. Jadi yang pertama ada topografi perilaku, kemudian ada jumlah perilaku. Jumlah perilaku ini sebenarnya juga sama gitu ya, seperti yang sudah dibahas di minggu sebelumnya, bahwa kita akan mencatat terkait dengan dimensi dari perilaku itu sendiri. Nah, dimensi perilaku ini di sini itu bisa termuat di dalam jumlah perilaku yang mana ada frekuensi atau durasi, kemudian termuat juga di dalam intensitas perilaku. Intensitas perilaku ini sebuah apa namanya, sebuah dimensi dari perilaku sendiri, kemudian ada kontrol stimulus perilaku, terus yang berikutnya ini latensi perilaku. Latensi perilaku ini juga dimensi dari perilaku itu sendiri, kemudian karakteristik perilaku yang perlu kita catat berikutnya adalah kualitas dari perilaku itu sendiri, gitu ya. Kita akan membahas mengenai satu persatu di sini, gitu ya. Apa sih sebenarnya topografi perilaku? Nah, topografi perilaku di sini itu bisa didefinisikan. Jadi topografi perilaku ini mendefinisikan perilaku dengan cara lebih operasional, lebih objektif, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai perilaku target, maka perilaku target itu harus spesifik. Nah, harus dijelaskan dan secara definisi operasionalnya itu seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan topografi perilaku itu, gitu ya. Jadi topografi itu harus operasional, gitu ya, harus objektif, gitu. Beda halnya topografi dengan fungsi dari perilaku itu sendiri. Kalau topografi perilaku itu, misalnya contohnya kemarin gitu ya, anak tantrum gitu ya, anak tantrum itu kan masih sebuah label gitu ya. Nah, itu harus kita definisikan secara operasional. Topografinya seperti apa? Misalnya anak ini menangis berteriak dengan suara yang sangat tinggi, kemudian dia melempar benda-benda yang ada di sekitarnya, atau dia menyakiti orang yang ada di sekitarnya, gitu ya, selama dia menangis itu tadi, selama muncul tantrum itu adalah topografi perilaku. Kalau fungsi dari perilaku itu nanti berkaitan dengan menjelaskan mengapa perilaku itu terjadi, tujuan dari perilaku itu terjadi itu apa, seperti itu. Jadi apa yang mempengaruhi perilaku itu terjadi, atau tujuan dari perilaku itu muncul itu apa, gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari perilaku, beda dengan topografi perilakunya. Nah, kenapa di sini ada gambar? Topografi itu bisa juga kita menggunakan gambar-gambar secara spesifik. Gambar-gambar secara spesifik ini berguna untuk membantu
pemodif dalam mengobservasi gitu ya, membantu pengamat untuk mengidentifikasi variasi di dalam topografi sebuah respon. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mendefinisikan dengan kalimat yang cukup detail gitu ya, kita bisa minta bantuan gambar gitu misalnya. Oke, kalau kemarin itu kan melompat gitu ya, melompat itu si apa namanya si atlet itu harus melompat ya tanpa menyentuh lantai gitu ya. Nah, itu ditunjukkan gambar melompatnya kayak gimana. Nah, ini yang benar kayak gini. Kemudian yang apa namanya diakhiri dengan melompat dengan satu tumpuan. Nah, itu ditunjukkan dengan gambar satu tumpuan, misalnya seperti itu. Itu bisa mempermudah pengamat dalam mengidentifikasi variasi di dalam topografi perilaku itu sendiri gitu ya. Kalau kita tidak bisa membuat dalam bentuk-bentuk kalimat yang spesifik, kita bisa minta bantuan dengan gambar. Bisa juga topografi itu misalnya kita mau mengajarkan anak kecil menulis nih gitu ya, menulis. Nah, tulisan yang benar huruf B itu seperti ini. Nah, nanti anak itu ketika dia bisa merespon huruf B dengan sesuai titik-titik ini gitu ya, tanpa dia itu melewati atau keluar dari yang sudah ditentukan, keluar garis yang sudah ditentukan, itu berarti dianggap yang benar, misalnya seperti itu. Kalau itu masih keluar-keluar, itu berarti masih belum sesuai, ya, misalnya seperti itu, gitu ya. Itu adalah topografi perilaku. Kemudian yang kedua tadi ada jumlah perilaku gitu ya. Di sini kita akan menghitung frekuensi tergantung gitu ya dari perilakunya nanti apakah memang kita bisa menggunakan atau menghitung dengan dimensi frekuensi atau kita menggunakan jumlah perilakunya itu dengan dimensi durasinya. Nah, itu tergantung dari si apa namanya si perilakunya nanti gitu ya. Jadi kita uh, tidak bisa uh, tidak bisa menentukan dari sekarang. Kita perlu melihat perilakunya dulu seperti itu. Kemudian karakteristik yang perlu kita catat berikutnya adalah intensitas perilaku. Nah, intensitas perilaku ini seperti halnya yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya gitu ya, untuk mengukur intensitas, daya atau kekuatan sebuah respon atau sebuah perilaku, kita bisa menggunakan alat bantuan. Misalnya kita mau mengukur ini ya bisingnya suara gitu atau tingginya teriakan. Nah, itu kita bisa mengukur nilai desibelnya dengan menggunakan voice meter misalnya seperti itu. Atau untuk mengukur genggaman tangan, kita bisa menggunakan alat dinamometer yang bisa mengukur kekuatan dari genggaman tangan ini atau mengukur kekuatan atau intensitas dari apa namanya pukulan pemain tenis misalnya seperti itu kita bisa menggunakan intensitas perilaku. Kemudian yang berikutnya, karakteristik yang perlu dicatat itu adalah kontrol stimulus perilaku gitu ya. Kontrol stimulus perilaku ini kita sering menilai sebuah perilaku berdasarkan kondisi-kondisi di mana yang teramati itu muncul, kan seperti itu. Jadi kontrol stimulus ini merujuk pada taraf korelasi antara sebuah stimulus dan sebuah respon. Itu di kontrol stimulus gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada latensi perilaku. Nah, latensi ini seperti yang sudah saya sampaikan juga gitu ya. Latensi adalah waktu antara kemunculan stimulus dan dimulainya perilaku gitu. Itu adalah latensi dari perilaku gitu. Nah, contohnya seperti yang kemarin gitu ya, atau contoh yang lain lah ya. Misalnya nih ada misalnya di kelas gitu ya, seorang guru itu memberikan tugas kepada muridnya
Nah, ternyata murid ketika tugas itu diberikan oleh guru gitu ya, si murid ini tidak langsung mengerjakan begitu tugas itu diberikan, tetapi dia kadang muter-muter dulu, berkeliaran dulu, atau bermain dulu sebelum akhirnya dia mulai mengerjakan tugasnya. Nah, lamanya dari lamanya, jadi mulai dari guru memberikan tugas sampai dia mulai mengerjakan gitu ya, itu yang diukur itu adalah latensinya. Jadi lamanya dia mulai uh, lamanya dari guru memberikan tugas sampai dia mulai mengerjakan tugas itu disebut latensinya. Nah, itu ya. Kemudian ada kualitas perilaku. Nah, kualitas perilaku ini kita bicara mengenai kualitas perilaku ini kita bicara mengenai penilaian gitu ya, penilaian terhadap satu atau lebih karakteristik perilaku yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Jadi perilaku ini bisa dikatakan bagus, perilaku ini jelek, perilaku ini kurang, atau perilaku ini rata-rata gitu ya. Itu kita perlu melakukan penilaian terhadap beberapa karakteristik perilaku yang sudah ada. Misalnya kita mau mengatakan bahwa mahasiswa A itu apa namanya nilainya bagus gitu ya, nilainya bagus, dinilai bagus gitu ya, atau dinilai dinilai pinter gitu. Nah, mahasiswa A ini sebelum kita menilai mahasiswa A ini bagus atau pintar, maka kita sebagai pembidik atau kita sebagai observer itu kita bisa menyimpulkan itu dengan cara mengkombinasikan antara misalnya frekuensi mahasiswa ini ketika dia menjawab pertanyaan itu frekuensinya cukup besar gitu ya, frekuensinya cukup besar, terus frekuensi untuk belajarnya juga tinggi, kemudian mahasiswa ini juga memiliki kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Nah, itu baru bisa dikatakan bagus seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam metode pencatatan perilaku. Metode pencatatan perilaku di sini saya ngambil dua hal gitu ya, yang cukup sering dipakai, yaitu dengan cara pencatatan continuous recording dan interval recording. Continuous recording ini adalah pencatatan setiap perilaku yang muncul di periode observasi. Jadi pencatatan setiap perilaku yang muncul di periode observasi. Umumnya continuous recording ini digunakan untuk mencatat respon yang muncul berturut-turut. Gitu. Misalnya kita mau mengukur gitu ya, mengukur berapa banyak jumlah batang rokok yang dihisap. Nah, itu kita bisa menggunakan continuous recording. Nah, misalnya pencatatannya seperti ini, contoh pencatatannya. Ini perilaku merokoknya, ada berapa batang yang dihabiskan gitu ya. Nah, bukan durasi ya, frekuensi itu mengukur interval waktunya itu mulai berapa lama gitu ya. Nah, ini interval waktunya itu ada 2 jam. Selama 2 jam dia bisa menghabiskan 7 batang rokok. Nah, di sini kita bisa memberikan komentar atau keterangan yang itu tadi bisa kaitannya dengan kontrol stimulus perilakunya itu tadi gitu ya. Jadi kontrol stimulus perilaku itu tadi kan merujuk pada taraf korelasi antara sebuah stimulus dan sebuah respon. Jadi kapan perilaku merokok ini muncul bisa dikatakan seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan itu untuk pencatatan komentarnya.
Kemudian ini contoh berikutnya untuk misalnya di sini kita mencatat kemunculan kata makian atau sumpah serapah gitu ya. Nah, selama 6 hari seminggu ini gitu ya, muncul berapa kali kata makian gitu. Ya, ini jumlah. Ini adalah penomoran aja. Ini harinya gitu ya. Jadi hari pertama dia sampai 10, hari kedua dia 7. Artinya dari tabel ini kita mendapatkan data bahwa setiap hari dia memang melakukan atau memunculkan kata-kata sumpah serapah seperti itu. Kemudian pencatatan yang berikutnya adalah interval recording. Interval recording ini berfokus pada muncul tidaknya perilaku selama interval singkat durasi yang sama. Misalnya intervalnya 10 detik, pada periode observasi 30 menit. Gitu. Nah, terdapat dua jenis prosedur pencatatan dengan interval recording, ada parsial dan ada menyeluruh. Nah, yang paling umum digunakan adalah pencatatan interval recording parsial, sehingga nanti kita berfokus di parsial gitu ya. Apa yang membedakan pencatatan interval recording parsial dan menyeluruh? Recording parsial itu berfokus gitu ya, jadi pencatat perekaman interval parsial itu mencatat perilaku target maksimal sekali di sebuah interval, tidak peduli berapa banyak perilaku itu muncul di setiap interval maupun durasi perilaku tersebut. Kalau menyeluruh atau pencatatan interval recording yang menyeluruh, ini perilaku target seperti jadi mencatat perilaku target seperti pada waktu munculnya sebuah interval, hanya jika perilaku tersebut bertahan terus di seluruh interval. Kita langsung ke contoh aja. Jadi pencatatan dengan interval parsial itu seperti ini. Jadi kita nanti fokusnya di interval parsialnya. Kalau yang menyeluruh tadi itu jarang digunakan. Misalnya kita interval observasi gitu ya, masing-masing itu 10 detik. Jadi intervalnya gitu ya. Tadi kan pencatatan interval itu berfokus pada muncul tidaknya perilaku selama interval singkat durasi yang sama gitu ya. Kita tentukan intervalnya itu 10 detik. Masa pencatatannya itu kita berapa lama gitu ya. Misalnya masa pencatatannya itu kita ambil 2 jam durasinya, 2 jam berarti 120 menit gitu ya. Nanti diisi durasi 120 menit, tapi masing-masing pencatatannya kita buat 10 detikan. Nah, kolom-kolom ini itu kolom ini itu jumlah ini masing-masing itu 10 detik ya, masing-masing 10 detik. Nah, ini angka 1 itu karena ini kan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti ini ada 1 menit ya kan. 60 detik berarti 1 menit. Jadi di sini saya tulis angka 1. Diulangi lagi. Ini 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, ini 60. Berarti ini adalah 6, ini terhitung 120 menit ya di sini. Kalau di total semua 120 menit, jadi ini adalah 2 menit gitu. 120 detik gitu ya. Jadi di sini adalah 2 menit. Nah, kayak gitu. Kita misalnya mau mengukur gitu ya, mau mengukur perilaku anak TK yang suka gitu ya, yang suka mengganggu. Ya, di mana mengganggunya itu dia menyentuh menggunakan sentuhan-sentuhan yang tidak sopan. Kemudian dia juga berteriak gitu ya, ada vokalisasi yang tinggi. Ya, ada vokalisasi yang keras atau tinggi. Dia berteriak tidak mengganggunya itu gitu ya. Nah, ketika ada dua perilaku yang akan dicatat ini, maka kita menggunakan apa namanya baris yang terpisah secara terpisah. Kita tuliskan sentuhan tidak sopan sendiri gitu ya, kemudian ada vokalisasi yang tinggi di bagian bawahnya. Nah, untuk setiap perilakunya baru kita nanti akan mencatatnya setiap selama interval 10 detik.
gitu ya. Jadi setiap 10 detik sekali kita catat, kita berikan tanda centang gitu. Nah, misalnya di sini di dalam pencatatan interval ini gitu ya, kita bisa menggunakan bantuan alat gitu ya atau aplikasi yang menyajikan sinyal yang bisa didengar, seperti misalnya kita kita setting kita beri bunyi beep gitu ya. Jadi 10 detik bunyi beep, kita setting 10 detik berikutnya, pokoknya setiap 10 detik kita setting biar bisa bunyi ya. Itu kayaknya bisa ya di stopwatch kayak gitu ya, di aplikasi juga ada. Nah, nanti ketika kita observasi gitu 10 detik ketika sudah bunyi gitu ya, kita bunyi 10 detik itu sudah bunyi bip. Nah, oh ternyata muncul nih ada selama interval itu muncul 1 kali sentuhan tidak sopan. Kita beri tanda checklist di sini. Tapi tidak ada vokalisasi atau tidak ada teriakan gitu ya. Jadi di sini kosong. Kemudian di sini bagian ini kosong. Nah, kemudian di interval yang berikutnya di 20 detik gitu ya, di 10 detik kedua itu tidak ada sentuhan, tapi ada vokalisasi. Nah, di 10 detik yang ketiga itu ada sentuhan, tapi tidak ada vokalisasi. Di 10 detik yang keempat itu ada sentuhan dan ada vokalisasi, dan seterusnya sampai akhirnya selama 120 detik itu tadi atau 2 menit itu ada 7 kali sentuhan dan ada 8 kali teriakan, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau observernya itu lebih dari 1, Bu? Nah, kalau observernya itu lebih dari 1, maka silahkan berikan tabel pencatatan yang sama gitu ya, untuk bisa dipakai oleh observer lainnya. Jadi ini untuk mempermudah observer yang lain juga ketika kita melakukan pencatatan yang sama, seperti itu. Nah, data dalam behavioral assessment, data itu penting. Jadi membantu memutuskan rancangan program penanganan paling tepat, itu berasal dari data. Mengidentifikasi penyebab sebuah perilaku maupun strategi penanganan yang terbaik itu juga kita berdasarkan data. Menentukan apakah program penanganan menghasilkan perubahan dari perilaku target itu juga dari sebuah data. Jadi dalam behavioral assessment, pencatatan data itu sangat-sangat penting gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita nanti langsung ke forum diskusi. Terima kasih.